Hai teman cerita, selamat datang di channel Tutur Cerita. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Terima kasih telah mengklik video ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen bagi kalian yang baru bergabung. Bantu Mimin untuk membangun channel ini. Tidak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya ya. Let's go! Bumi adalah tempat di mana kita tinggal, hidup, dan meneruskan keturunan yang memiliki keindahan tersendiri dengan segala pesona dan misterinya yang tercakup dari daratan, laut, dan udara. Jika pada video sebelumnya saya telah membahas salah satu makhluk laut, maka kali ini saya akan menuturkan cerita mengenai salah satu makhluk yang hidup di daratan namun bisa terbang bebas di udara. Teman cerita pasti sudah tahu makhluk apa yang akan saya tuturkan pada cerita kali ini. Makhluk ini adalah hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Makhluk ini mungkin telah ada sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Bentuk dan ukurannya sangat beragam. Bahkan ada yang berukuran raksasa dan bisa melahap seekor gajah. Berikut adalah 3 tuturan cerita mitologi burung raksasa yang konon katanya pernah hidup di zaman kenabian. 1. Burung Anko. Tahukah teman-teman terhadap mitos burung Anko? Burung yang dikaitkan dengan kisah kaum Ras yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ras ini bukan mitos, karena tertulis dalam Al-Quran, Surah Al-Furqan, ayat 38. Namun bisa saja kisah burung ini mungkin hanyalah cerita karangan belaka. Penduduk Ras menetap di tanah Hadramaut, dan kota mereka dinamakan dengan kota Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Allah membinasakan penduduk Ras karena mereka banyak melakukan kesesatan dan kekufuran, serta tidak mau beriman kepada nabi mereka, yaitu Nabi Hanzalah bin Safwan. Setelah kekufuran dan kesesatan yang mereka perbuat semakin bertambah-tambah, Jibril berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan sehingga mereka berubah menjadi batu hitam. Begitu juga barang-barang dan binatang-binatang ternak mereka. Pada saat Nabi Zulkarnain mengelilingi berbagai negeri dan memasuki kota Ras, dia menemukan rajanya, penduduknya, wanitanya, anak-anaknya, hewan-hewannya, barang-barangnya, pepohonannya, dan buah-buahnya, semuanya menjadi batu hitam. Di kota tersebut ada sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Gunung tersebut dijadikan tempat berlindung oleh burung yang sangatlah besar, yaitu Anko. Apabila binatang itu terbang, ia bisa menutupi matahari seperti layaknya awan. Lehernya seperti leher unta, mempunyai 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek. Bulunya berwarna-warni, suka memangsa kuda, unta, gajah, dan binatang lainnya dengan cakarnya dan membawanya ke gunung tempat dia berdiam. Ketika binatang itu kian membahayakan dan suka menyambar anak manusia yang masih kecil, lalu dibawa ke gunung dan dijadikan santapan bagi anak burung yang baru menetas dari telurnya. Maka penduduk kota tersebut mengadukannya kepada nabi mereka, yaitu Nabi Hanzalah bin Safwan.
Atas pengaduan tersebut, Nabi Hanzalah berdoa agar Allah membinasakan Anqa. Dia berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Setelah itu binatang tersebut jatuh dari langit dan kemudian terbakar bersama anak-anaknya hingga tak ada lagi wujudnya. Kedua, burung simurgh. Burung simurgh digambarkan sebagai burung merak dengan kepala anjing dan cakar singa. Dia adalah makhluk yang cukup besar yang bisa membawa seekor gajah atau ikan paus. Burung simurgh dikatakan sangat tua, sehingga dia telah melihat kehancuran dunia 3 kali lipat. Hal ini memberinya begitu banyak kebijaksanaan dan pembelajaran, sehingga dia memiliki pengetahuan tentang segala usia. Dalam puisi epik Syekh Farid Ud-Din Attar yang berjudul Konferensi Para Burung berkumpul untuk pergi mencari burung besar, raja dari semua burung, yaitu simurgh. Selama perjalanan, banyak rintangan yang mereka hadapi, dan hanya 30 burung saja yang selamat mencapai tempat tujuan, yaitu sebuah danau. Tapi mereka tidak menemukan simurgh di situ, meskipun mereka telah mencarinya di sana. Sebaliknya, mereka melihat bayangan diri mereka sendiri di danau dan menyadari bahwa apa yang mereka cari ternyata ada di dalam diri mereka sendiri. Kebersamaan dan persatuan untuk membentuk simurgh. Dalam bahasa Persia, simurgh secara harfiah berarti 30 burung. Dalam satu legenda lainnya, simurgh dikatakan hidup selama 1700 tahun sebelum terjun ke dalam api, seperti burung phoenix. Sosok simurgh dapat ditemukan di semua periode seni dan sastra Iran, serta daerah lain yang berada dalam wilayah pengaruh budaya Persia. Di Avesta, kitab suci Zoroastrian yang berisi catatan tertua simurgh, simurgh ditulis sebagai Merego Saena. Kemudian nama Saena juga dikaitkan dengan penyembuh. Dalam Farvardian Yahas ayat 97 dan 126, beberapa dokter juga disebut dengan nama Saena. Dalam Dinkhat, ringkasan abad ke-10 dari Mazdain kepercayaan dan adat istiadat Zoroaster, disebutkan bahwa ada seorang dokter dengan nama Saena yang lahir 100 tahun setelah Zoroaster dan melatih 100 siswa untuk menjadi dokter selama panjang hidupnya. Ketiga, burung rok atau rukh. Di dunia ini banyak sekali cerita-cerita mengenai burung mitologi atau legenda. Salah satu ialah burung rok atau rukh. Rok atau rukh juga dari mitologi Persia, tetapi meluas ke dalam mitologi Arab. Rok ini mungkin berakar dalam legenda simurgh. Rok merupakan burung pemangsa yang sangatlah besar dan berwarna putih. Rok mampu membawa terbang seekor gajah dan paus di cakarnya. Burung ini terkenal dalam kisah Sinbad di dongeng 1001 Malam. Rok dipopulerkan di barat oleh petualang Venesia bernama Marco Polo. Dia menulis, keseluruhannya seperti elang, kecuali ukurannya yang sangatlah besar. Begitu besarnya sehingga panjang dan tebal bulunya 12 kali panjang dan tebal proporsional. Dan burung itu begitu kuat sehingga ia sanggup mencekam gajah dengan cakarnya dan membawanya tinggi ke udara dan menjatuhkannya.
sehingga gajah hancur berkeping-keping. Begitulah cara burung itu membunuh gajah. Kemudian dia kembali mengambil bangkai gajah itu dan memakannya di waktu luang. Marco Polo tentu saja menggambarkan burung itu sebagai burung nyata yang benar-benar hidup dan menyatakan bahwa ia sendiri menyaksikannya. Tidak ada keraguan bahwa beberapa spesies elang atau raptor lainnya yang ada pada waktu itu telah punah. Beberapa fosil menunjukkan ada spesies elang raksasa yang bisa membawa terbang seekor lemur. Teori lainnya adalah dengan melihat burung unta dewasa yang memberi kesan bahwa burung unta lebih mirip seekor anak ayam dibandingkan dengan burung elang pemangsa raksasa yang mengerikan. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa burung sebesar itu bisa saja ada, namun paling tidak kita bisa setuju bahwa para pelaut seperti Marco Polo atau pelaut-pelaut yang lain yang banyak telah melihat hal-hal gila di dunia ini. Pada banyak kesempatan mereka benar dan semua orang menyebut mereka gila. Ketika pelaut mengklaim mereka diserang oleh raksasa laut yang disebut Kraken, tidak ada yang mempercayai mereka. Namun setelah cumi-cumi berukuran lebih dari 40 sampai 45 meter ditemukan dan perilaku cumi menunjukkan bahwa mereka akan menyerang kapal karena mereka sangat teritorial, maka orang-orang mulai mengetahui dan percaya bahwa pelaut-pelaut itu tidak bercanda tentang yang satu itu. Beberapa tahun yang lalu, sebuah potongan ditemukan di pantai di suatu tempat. Setelah dilakukan beberapa penelitian, diputuskan bahwa potongan itu adalah milik gurita dan mempertimbangkan ukuran dari bagian gurita itu. Maka gurita itu akan memiliki panjang setidaknya 90 kaki atau hampir sepanjang paus biru. Dari temuan-temuan ini, kita mungkin boleh saja berasumsi bahwa kisah-kisah dari hewan atau binatang raksasa seperti burung angkok, simurgh, dan ruh mungkin saja ada. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian cerita Mimin untuk video kali ini. Bagi kalian yang menyukai video ini, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terkait video terbaru dari Mimin. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Mohon maaf jika Mimin ada salah dalam pengucapan dan penyampaian isi cerita. Sampai ketemu di video tutur cerita berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.